Suku Angami adalah salah satu suku yang tergolong dalam kelompok etnis Naga, yang tinggal di wilayah pegunungan bagian utara India, tepatnya di negara bagian Nagaland. Mereka adalah kelompok etnis yang memiliki sejarah, budaya, dan tradisi yang kaya. Suku Angami merupakan salah satu suku Naga yang tinggal di bagian selatan Nagaland, India. Wilayah pemukiman utama mereka berada di sekitar distrik Kohima, yang juga merupakan ibu kota Nagaland. Suku ini memiliki sejarah yang panjang dan seringkali disebut dalam catatan sejarah karena peran mereka dalam berbagai pertempuran dan interaksi dengan bangsa lain, baik dalam konteks budaya maupun politik. Suku Angami berbicara dalam bahasa Angami, yang termasuk dalam kelompok bahasa Sino-Tibet. Bahasa ini memiliki beberapa dialek yang berbeda, yang dipengaruhi oleh lokasi geografis dan interaksi dengan suku-suku tetangga. Meskipun bahasa Angami adalah bahasa utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, banyak anggota suku ini juga fasih berbahasa Inggris dan bahasa Naga lainnya, seperti bahasa Sumi dan Konya. Sebagian besar anggota suku Angami menganut agama Kristen, yang dibawa oleh misionaris Kristen pada abad ke-19. Sebelum kedatangan agama Kristen, mereka menganut animisme dan memiliki kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang serta dewa-dewa alam. Praktik keagamaan tradisional ini masih bisa ditemukan pada beberapa individu atau kelompok yang lebih tua, meskipun mayoritas telah beralih ke agama Kristen. Suku Angami memiliki struktur sosial yang sangat hierarkis, dengan pembagian status berdasarkan prestasi individu dan kontribusi terhadap masyarakat. Setiap desa Angami memiliki pemimpin adat yang disebut Ang, yang berfungsi sebagai pemimpin spiritual dan politik. Dalam masyarakat mereka, keluarga besar atau klan memainkan peran penting, dan pernikahan antar keluarga klan seringkali dilakukan untuk memperkuat hubungan sosial dan politik. Masyarakat Angami sebagian besar adalah petani, dan pertanian subsisten merupakan sumber utama penghidupan mereka. Mereka menanam padi, jagung, kentang, dan berbagai jenis sayuran. Selain itu, mereka juga memelihara ternak seperti ayam, sapi, dan kambing. Teknik pertanian yang digunakan mereka, termasuk sistem ladang berpindah, yang merupakan cara yang umum di banyak komunitas pegunungan di India dan Asia Tenggara. Budaya Angami sangat kaya dengan tradisi, musik, tarian, dan kerajinan tangan. Beberapa aspek penting dalam budaya mereka adalah tarian dan musik memainkan peran besar dalam perayaan dan festival suku Angami. Musik tradisional mereka melibatkan penggunaan alat musik seperti drum, lonceng, dan instrumen tiup. Tarian tradisional Angami seringkali dilakukan dalam acara-acara seperti festival panen dan upacara adat. Salah satu festival terbesar yang dirayakan oleh suku Angami adalah Sekrenyi, yang merupakan festival tahunan yang merayakan kedatangan musim semi. Festival ini melibatkan berbagai ritual, termasuk penyucian diri, tarian, dan persembahan kepada roh-roh leluhur. Pakaian tradisional suku Angami terdiri dari kain tenun yang indah dengan motif-motif yang khas. Pria mengenakan kain panjang yang disebut lungi, sedangkan wanita mengenakan rok panjang dan atasan yang dihiasi dengan perhiasan tradisional seperti kalung dan gelang. Rumah tradisional Angami biasanya dibangun dengan kayu dan bambu, dan memiliki desain yang disesuaikan dengan kondisi pegunungan. Rumah-rumah tersebut biasanya dibangun di daerah yang lebih tinggi dan jauh dari permukiman lainnya, sebagai bentuk perlindungan dan pertahanan. Sejarah suku Angami, seperti suku-suku Naga lainnya, dipenuhi dengan kisah perjuangan dan perlawanan terhadap penjijihan, baik dari Inggris maupun dari negara bagian India pasca kemerdekaan. Salah satu momen penting dalam sejarah Angami adalah peran mereka dalam Perang Naga dan perjuangan untuk hak-hak otonomi bagi bangsa Naga. Wanita suku Angami, seperti halnya wanita dari suku-suku lain di Nagaland, memiliki kecantikan dan kelebihan yang sangat dihargai dalam budaya mereka. Kecantikan wanita Angami tidak hanya dilihat dari fisik, tetapi juga dari sisi kepribadian, keterampilan, serta peran sosial yang mereka jalani dalam masyarakat. Wanita Angami umumnya memiliki wajah dengan garis-garis tegas dan kuat,
yang mencerminkan keteguhan hati dan semangat perjuangan mereka. Ini adalah ciri khas dari kehidupan di daerah pegunungan yang keras dan penuh tantangan. Sebagian besar wanita Angami memiliki kulit coklat kemerahan, yang merupakan ciri khas orang-orang dari kawasan pegunungan di India Timur Laut. Kulit mereka yang sehat sering mencerminkan gaya hidup aktif dan outdoor yang mereka jalani. Meskipun tidak terlalu tinggi, wanita Angami memiliki postur tubuh yang kuat dan proporsional, yang juga mencerminkan ketahanan fisik mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai petani atau pekerja keras lainnya. Rambut wanita Angami umumnya hitam, lurus, dan panjang. Mereka cenderung menjaga rambut mereka dengan baik, dan rambut panjang sering kali menjadi simbol kecantikan dan kematangan sosial dalam budaya mereka. Di luar kecantikan fisik, wanita Angami memiliki kecantikan yang sangat erat kaitannya dengan budaya dan tradisi mereka. Kecantikan wanita Angami dilihat sebagai suatu harmoni antara penampilan luar dan nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Wanita Angami mengenakan pakaian tradisional yang penuh dengan simbolisme. Mereka memakai rok panjang yang terbuat dari kain tenun dengan motif yang khas, serta atasan yang sederhana namun elegan. Pakaian ini biasanya dihiasi dengan perhiasan yang terbuat dari logam atau bahan alam, seperti kalung, gelang, dan anting-anting. Keindahan pakaian ini menunjukkan keterampilan tangan mereka dalam menenun dan merancang pakaian. Wanita Angami sering memakai perhiasan yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti kerang, logam, dan kayu. Perhiasan ini bukan hanya aksesori, tetapi juga simbol status sosial dan umur. Setiap jenis perhiasan membawa makna dan cerita yang berkaitan dengan sejarah keluarga dan komunitas mereka. Wanita Angami sangat terampil dalam menenun kain tradisional. Keterampilan ini telah diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka. Proses menenun tidak hanya menunjukkan keterampilan teknis, tetapi juga kedalaman seni dan kreativitas yang dimiliki wanita Angami. Wanita yang pandai menenun sering dihormati dalam komunitas mereka. Wanita Angami juga dianggap memiliki kelebihan dalam hal peran sosial dan karakter mereka, yang semakin menambah kecantikan mereka dalam pandangan masyarakat. Wanita Angami tumbuh dalam lingkungan yang penuh tantangan dan kehidupan yang keras. Mereka terlibat langsung dalam pekerjaan fisik, seperti bertani, merawat ternak, dan mengurus rumah tangga. Kekuatan fisik dan mental ini menjadikan mereka wanita yang tangguh dan mampu menghadapi tantangan hidup. Wanita Angami memainkan peran penting dalam mengelola rumah tangga dan keluarga. Mereka bertanggung jawab atas banyak aspek kehidupan sehari-hari, dari memasak, mencuci, hingga menjaga hubungan dengan keluarga besar dan komunitas. Mereka memiliki keterampilan dalam mengatur kehidupan sehari-hari dengan efisiensi dan ketelitian yang tinggi. Dalam budaya Angami, wanita sangat dihormati sebagai ibu dan pendamping hidup. Mereka diharapkan memiliki kualitas kepemimpinan dalam keluarga dan menjadi pengasuh yang penuh kasih sayang. Wanita Angami diajarkan sejak kecil tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Sejarah suku Angami penuh dengan perjuangan dan perang. Wanita Angami dianggap memiliki keteguhan dan keberanian, baik dalam menghadapi kehidupan sehari-hari yang sulit maupun dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya. Dalam sejarah mereka, wanita juga berperan dalam melawan penjijihan dan menjaga budaya mereka tetap hidup. Suku Angami, yang merupakan salah satu kelompok etnis Naga yang tinggal di negara bagian Nagaland, India, memiliki adat istiadat dan budaya yang sangat kaya dan unik. Adat istiadat dan budaya mereka memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan mencerminkan cara mereka menghargai sejarah, leluhur, serta hubungan dengan alam dan sesama. Masyarakat Angami memiliki struktur sosial yang tradisional dan hierarkis, di mana status sosial sering kali bergantung pada faktor-faktor seperti usia, prestasi pribadi, dan kontribusi terhadap komunitas. Masyarakat Angami terbagi dalam beberapa klan, yang merupakan unit sosial dasar dalam suku mereka. Setiap klan memiliki identitas dan sejarah tersendiri, dan hubungan antar klan diatur dengan sangat hati-hati.
Pernikahan antar klan biasanya diatur untuk menjaga hubungan baik dan mencegah perpecahan dalam masyarakat. Setiap desa memiliki pemimpin adat yang disebut Ang, yang berperan sebagai pemimpin spiritual dan politik. Ang tidak hanya memimpin dalam urusan administratif tetapi juga mengawasi upacara adat dan ritual keagamaan. Pemimpin adat ini dihormati dan memiliki otoritas besar dalam hal penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan penting. Masyarakat Angami sangat menghargai solidaritas dan kehidupan komunal. Mereka bekerja sama dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, seperti bertani, berburu, dan merayakan festival. Hubungan antar tetangga sangat erat, dan solidaritas dalam komunitas adalah nilai yang dijunjung tinggi. Suku Angami pada awalnya menganut agama animisme dan kepercayaan terhadap roh-roh leluhur serta alam semesta. Mereka percaya bahwa alam dan segala sesuatu di dalamnya dipenuhi dengan roh, baik roh yang baik maupun yang jahat. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang sangat penting dalam budaya Angami. Mereka meyakini bahwa roh-roh leluhur melindungi keluarga dan desa mereka. Ritual penyembahan roh nenek moyang dan upacara persembahan sering dilakukan untuk mendapatkan perlindungan dan berkah. Sejak kedatangan misionaris Kristen pada abad ke-19, banyak orang Angami yang menganut agama Kristen. Sebagian besar suku Angami saat ini adalah Kristen, dan gereja menjadi pusat kehidupan spiritual mereka. Namun, meskipun telah memeluk agama Kristen, banyak aspek adat istiadat tradisional mereka yang masih bertahan dan dijalankan, meskipun dalam konteks yang lebih modern. Pernikahan adalah salah satu aspek penting dalam adat istiadat suku Angami, dan pernikahan tradisional mereka memiliki beberapa langkah dan ritual yang sangat dihormati. Seperti suku Naga lainnya, pernikahan sering kali dilakukan antar klan untuk memperkuat ikatan sosial dan politik. Menikahi sesama klan bisa dianggap tabu atau tidak disarankan, karena dapat memicu konflik. Proses pernikahan biasanya dimulai dengan lamaran, di mana pihak pria membawa hadiah-hadiah kepada keluarga pihak wanita. Lamaran ini dilakukan melalui proses yang sangat formal, di mana kedua belah pihak saling berunding dan mencapai kesepakatan tentang waktu dan rincian pernikahan. Pernikahan Angami dilaksanakan dalam bentuk upacara yang melibatkan pertemuan keluarga besar, pemberian hadiah, dan ritual tertentu yang menunjukkan peralihan dari status lajang ke status menikah. Upacara ini penuh dengan simbolisme, yang mencerminkan nilai-nilai tradisional mereka. Tari dan musik adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan suku Angami, yang digunakan untuk merayakan peristiwa penting, seperti festival dan upacara keagamaan. Salah satu tarian tradisional yang paling terkenal adalah tari Sekrenyi, yang diadakan selama festival tahunan Sekrenyi untuk merayakan panen dan menyucikan diri. Dalam tarian ini, wanita dan pria Angami menari bersama untuk mengungkapkan kegembiraan dan rasa syukur kepada roh-roh leluhur dan dewa-dewa mereka. Musik Angami menggunakan berbagai alat musik tradisional, seperti drum, lonceng, dan instrumen tiup. Suku Angami adalah salah satu kelompok etnis Naga yang tinggal di negara bagian Nagaland, India. Mereka adalah bagian dari kelompok besar yang dikenal sebagai Naga, yang terdiri dari berbagai suku dengan bahasa, adat istiadat, dan sejarah yang beragam. Suku Angami memiliki sejarah yang panjang, yang berhubungan erat dengan wilayah pegunungan di Nagaland dan tradisi-tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nama Angami diyakini berasal dari kata Ang, yang berarti besar atau pemimpin, dan Ami, yang berarti orang. Dalam arti harfiah, Angami dapat diterjemahkan sebagai orang yang terkemuka, atau orang yang besar, yang mengacu pada peran penting suku ini dalam sejarah masyarakat Naga. Ada juga yang berpendapat bahwa nama tersebut berasal dari istilah yang merujuk kepada salah satu klan atau suku besar dalam komunitas mereka. Suku Angami merupakan bagian dari kelompok etnis Naga, yang diyakini berasal dari kawasan perbatasan antara India dan Myanmar. Seperti banyak suku Naga lainnya, asal-usul suku Angami diperkirakan berasal dari wilayah pegunungan di sekitar perbatasan India dan Myanmar, khususnya di kawasan yang dikenal dengan nama Kachin dan Myanmar Utara. Secara lebih spesifik,
mereka diyakini telah bermigrasi dari daerah sekitar lembah Sungai Irrawaddy di Myanmar ke daerah pegunungan di Nagaland, sekarang bagian dari India pada masa lalu. Proses migrasi suku Angami ini terjadi secara bertahap dan berlangsung selama ribuan tahun. Sebagian besar migrasi ini diyakini terjadi sekitar 1000 hingga 2000 tahun yang lalu, meskipun cerita migrasi ini seringkali dihiasi dengan unsur-unsur mitologi yang kaya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa mereka mungkin bergerak menuju Nagaland untuk menghindari peperangan dan mencari tanah yang lebih subur untuk bertani. Setelah sampai di Nagaland, suku Angami menetap di kawasan pegunungan, terutama di daerah sekitar Kohima, ibu kota Nagaland, dan sekitarnya. Mereka membangun pemukiman yang tersebar di sepanjang lembah dan lereng gunung yang curam. Di Nagaland, mereka tinggal di desa-desa kecil yang terletak di ketinggian yang relatif tinggi, yang memberikan mereka perlindungan dari ancaman luar dan memudahkan mereka dalam bertani. Suku Angami memiliki keahlian dalam bertani, terutama dalam teknik bertani tegalan berpindah /burn farming, yang mereka gunakan untuk menanam padi, jagung, dan berbagai jenis sayuran. Kehidupan mereka juga bergantung pada berburu dan meramu, serta pada kerajinan tangan seperti menenun kain dan membuat perhiasan. Pada awalnya, suku Angami hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari keluarga besar dan klan. Setiap klan memiliki identitas dan tradisi mereka sendiri. Keberadaan klan-klan ini sangat penting dalam struktur sosial suku Angami, di mana hubungan antar klan diatur dengan sangat hati-hati untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Setiap desa dipimpin oleh seorang Ang, yang biasanya merupakan pemimpin tertinggi dalam hal sosial, politik, dan spiritual. Pemimpin desa ini memiliki kewajiban untuk menjaga kedamaian dan mengatur kehidupan sosial anggota komunitasnya. Keputusan-keputusan penting, termasuk dalam hal perkawinan antar klan, pemilihan pemimpin, dan penyelesaian sengketa, seringkali dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota desa. Sejarah suku Angami, seperti banyak suku naga lainnya, tidak terlepas dari peperingin dan konflik. Pada masa lalu, suku Angami terkenal dengan keberanian dan keterampilan dalam peperingin. Mereka sering terlibat dalam pertempuran melawan suku-suku tetangga atau penjijih, seperti Inggris. Peperingin tersebut seringkali berkaitan dengan perebutan wilayah, kehormatan, dan untuk membuktikan keberanian mereka. Salah satu peristiwa yang menonjol dalam sejarah suku Angami adalah Perang Naga pada abad ke-19, yang melibatkan konflik antara suku-suku naga dengan penjijih Inggris yang ingin menguasai wilayah Nagaland.